Hai, kembali lagi dengan saya Wirayuma Krisdanti dengan 3 digit NIM terakhir saya 088. Pada kali ini kita akan bahas sistem transportasi pada manusia. Jadi, simak selanjutnya ya. Sistem transportasi pada manusia adalah sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah atau arteri, vena, kapiler. Fungsi utamanya adalah menghantarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat penting lainnya ke seluruh sel tubuh serta mengangkut kembali limbah metabolik seperti karbon dioksida dari sel-sel tersebut. Sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar merupakan darah yang kaya oksigen dan dialirkan ke seluruh tubuh untuk menghantarkan oksigen serta nutrisi sebelum kembali ke jantung kembali. Sedangkan sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, sistem peredaran darah ini sendiri termasuk dalam sistem peredaran darah tertutup karena dilewatkan atau melalui pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah pada manusia ini termasuk sistem peredaran darah ganda, yaitu karena sekali beredar, sistem peredaran darah ini melewati jantung 2 kali. Nah, untuk mekanismenya sendiri, sistem peredaran darah besar pertama-tama melalui bilik kiri yaitu nomor 2, kemudian ke aorta yaitu nomor 8, kemudian ke seluruh tubuh yaitu nomor 9, kemudian ke vena cava yaitu nomor 10, dan kemudian ke serambi kanan nomor 4. Kemudian sistem peredaran darah kecil yaitu mekanismenya dari bilik kanan nomor 3 ke arteri pulmonalis yaitu 5, kemudian ke paru-paru nomor 6, kemudian ke vena pulmonalis nomor 7, dan kemudian ke serambi kiri nomor 1. Kemudian kita beralih ke jantung. Jantung sendiri bertindak sebagai pemompa yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk struktur jantung sendiri, yang pertama terdapat serambi kanan atau atrium kanan, yaitu yang menerima darah yang kaya CO2 dari tubuh melalui vena cava, kemudian mengalirkannya ke ventrikel kanan. Nah, yang kemudian ada serambi kiri atau atrium kiri yang menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis lalu mengalirkannya ke ventrikel kiri. Selanjutnya, terdapat bilik kanan atau ventrikel kanan yang memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Kemudian, terdapat bilik kiri atau ventrikel kiri, bagian yang paling kuat dan berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Untuk pembuluh darah pada jantung sendiri, itu terdapat yang pertama aorta, yaitu pembuluh darah terbesar membawa darah kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Yang kedua ada arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang minim oksigen dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Dan ini merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah yang minim oksigen. Yang kemudian ada vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru kembali ke atrium kiri jantung
dan satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya akan oksigen. Untuk selanjutnya ada vena cava, yaitu menerima darah yang minim oksigen dari seluruh tubuh dan membawanya kembali ke atrium kanan jantung. Nah, untuk selanjutnya terdapat katup pada jantung. Yang pertama, terdapat katup tricuspidalis, yaitu yang berfungsi untuk mencegah agar darah dalam ventrikel kanan tidak masuk kembali ke dalam atrium kanan. Yang kedua, katup dicuspidalis, yaitu yang berfungsi mencegah darah dari ventrikel kiri tidak mengalir kembali ke atrium kiri. Nah, katup tricuspidalis ini berada di antara serambi kanan dan bilik kanan, sedangkan katup dicuspidalis ini terdapat dalam antara serambi kiri dan bilik kiri. Selanjutnya ada pembuluh darah. Untuk pembuluh darah sendiri terdapat pembuluh nadi atau arteri, pembuluh kapiler, pembuluh balik atau vena. Arteri atau pembuluh nadi membawa darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Sedangkan pembuluh balik atau vena membawa darah kembali ke jantung. Untuk arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Sedangkan kapiler memiliki dinding yang paling tipis sehingga zat seperti oksigen, gula dapat melewati dinding-dindingnya hingga masuk atau keluar dari darah. Untuk selanjutnya ada vena atau pembuluh balik. Untuk vena sendiri tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan darah rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Ini merupakan kurang lebih perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena atau pembuluh nadi maupun pembuluh balik. Selanjutnya terdapat darah. Darah merupakan cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Fungsinya mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme, melawan infeksi, membantu pembekuan darah, serta mengatur suhu tubuh. Nah, di dalam darah ini terdapat komponen-komponennya. Nah, untuk komponen-komponen darah sendiri, terdapat yang pertama yaitu sel darah merah yang membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Nah, yang kedua ada sel darah putih yang membantu melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Nah, untuk selanjutnya juga terdapat trombosit yang berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan darah. Selanjutnya juga terdapat plasma darah, yaitu cairan yang berwarna kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Nah, itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini serta menyimak materi terkait sistem transportasi pada manusia atau sistem peredaran darah maupun sirkulasi pada manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.